Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam renungan tengah minggu. Dan kiranya damai sejahtera, sukacita Allah melimpah dalam kehidupan saudara sekalian. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema, selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tertulis demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini bukan saja berbicara tentang pencobaan yang biasa membuat kita jatuh ke dalam dosa, tapi ayat ini berbicara tentang segala situasi, keadaan dalam hidup kita. Karena pada hakikatnya, setiap situasi atau keadaan bisa menjadi pencobaan bagi iman kita yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Orang yang berada dalam situasi sejahtera, kaya, bisa jatuh ke dalam dosa karena kekayaannya. Orang yang sedang menderita dan dalam kemiskinan bisa mengalami jatuh dalam dosa oleh karena penderitaannya. Jadi apapun situasi dalam hidup kita bisa menjadi bagian pencobaan iman kita. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita ataupun situasi dalam hidup kita, firman Tuhan berkata bahwa selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Apapun masalah saudara yang kita hadapi, jangan kita patah semangat. Pandanglah selalu kepada Tuhan. Ingatlah bahwa selalu ada jalan keluar yang berdasarkan janji firman Tuhan. Saudara, Yusuf alami pertolongan Tuhan setelah 13 tahun berada dalam penderitaan. Ia dibuang, dijual oleh kakak-kakaknya, terpisah dari ayah ibunya, sempat bekerja di rumah Potifar. Tapi dia kena fitnah dan masuk ke dalam penjara. Tapi kita lihat akhirnya dia mengalami jalan keluar dari Tuhan oleh karya tangan Tuhan yang begitu ajaib. Demikian juga Musa. Musa lari ke Midian dari kemewahan di Mesir selama 40 tahun. Nampaknya hidupnya begitu monoton, hanya sebagai pengembala domba. Padahal dulu ia punya kerinduan untuk menolong bangsanya yang diperbudak di Mesir. Tapi justru hal itu yang membuatnya lari dan kemudian ia merasa tidak mampu melakukan apa-apa. Namun saudara, Tuhan memberikan jalan keluar dengan menjumpai Musa secara pribadi dan memulihkan hatinya untuk menjadi alat Tuhan, membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Itulah yang dikerjakan oleh Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga Yusuf diberi jalan keluar oleh Tuhan pada tahun yang ke-13. Angka yang sering dipercaya sebagai angka sial. Tapi bagi Tuhan 13 bukanlah angka sial, melainkan angka pemulihan. Musa diberikan jalan keluar oleh Tuhan pada tahun ke-40. Dia berada di Midian pada angka 40. Di sana ada angka 4 yang dianggap sial oleh banyak orang. Tapi ingat, bagi Tuhan tidak ada angka sial. Saudara, mungkin hidupmu saat ini sedang susah dan menderita. Mungkin saudara saat ini merasa hidupmu sial. Tapi dengar firman Tuhan. Hari ini ada yang spesial di dalam Tuhan. Tuhan selalu memberikan berkat pertolongannya kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Dan Tuhan sanggup memberikan jalan keluar untuk memulihkan hidup saudara dan hidup saya. Janda Sarfat yang sudah tidak punya makanan mengalami jalan keluar dari persoalan
oleh karya melalui imannya kepada Tuhan. Panglima Naaman yang sakit kusta mengalami jalan keluar melalui ketaatannya pada firman Tuhan. Seorang janda yang punya banyak hutang mengalami jalan keluar melalui tindakan imannya pada Tuhan melalui Nabi Elisa. Demikian juga Marta dan Maria mengalami jalan keluar dari suka duka cita akibat kematian Lazarus saudaranya. Tuhan Yesus memberikan mujizat dengan membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dikuburkan. Ketika tidak ada makanan untuk 5.000 orang, Yesus memberi jalan keluar dengan melakukan mujizat sehingga 5.000 orang lebih mendapatkan makanan. Sudah ada banyak begitu saudara-saudara contoh-contoh peristiwa-peristiwa iman di dalam Alkitab. Dan juga contoh-contoh kehidupan anak-anak Tuhan sampai hari ini yang menunjukkan kepastian dari janji firman Tuhan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara, ada masalah persoalan yang kita hadapi, ingatlah bahwa selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan, sekali lagi saudara, hidupmu tidak sial, tetapi penuh berkat. Kalau saudara saat ini sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami penderitaan, tetap sabar dan setia. Percaya, beriman kepada firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar untuk memulihkan kehidupan saudara dan saya. Yakinlah, kita tetap percaya, fokus kepada janji firman Tuhan. Karena firman-Nya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.